Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota Nusantara 5, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Kita jumpa lagi dalam Lintas Magota edisi hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, bersama saya, Fani Johanis. Dan informasi pertama dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota. Pendengar, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara melaksanakan Urban DigiFest 2026 dengan melibatkan 200 UMKM pada tanggal 12 hingga 16 Agustus 2026. Dalam kegiatan ini, Bank Indonesia Sulawesi Utara mentargetkan transaksi 6 miliar rupiah. Meracik tradisi, menyeduh inovasi. Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara BI Sulut kembali menggelar Urban DigiFest 2026 sebagai ajang penguatan digitalisasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-7 sejak pertama kali pada tahun 2019 menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan akses pembiayaan, serta mengembangkan usaha berbasis teknologi digital. Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto ditemui seusai soft opening Urban DigiFest di Atrium Mantos 3 Manado mengatakan kegiatan ini terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Jika pada awal pelaksanaannya dikenal sebagai Urban Fest, kini difokuskan pada penguatan digital UMKM baik dalam aspek pemasaran, pembiayaan maupun pengembangan usaha. Menurut Joko Supratikto, salah satu hal yang membedakan Urban DigiFest tahun ini adalah hadirnya Kopi Fest. Yang membedakan tahun ini adalah ada beberapa hal. Ya. Satu adalah kita memasukkan juga unsur Kopi Fest, Kopi Festival di situ. Kenapa? Karena kopi ini salah satu unggulan yang memang menjadi bisa kita kembangkan lebih lanjut. Kenapa? Karena rantainya itu panjang, kopi ini. Kopi itu rantai panjang, multiplier efeknya panjang, gitu ya. Bisa dari petaninya, kemudian dari roasterinya, kemudian dari coffee shopnya, kemudian jadi masyarakat penikmatnya, kemudian juga bisa juga masuk ke industri. Nah, di situ juga ada yang namanya industri kreatifnya, para baristanya itu. Ini yang membedakan. Dan yang membedakan lagi adalah kita mencoba semuanya itu bertransaksi melalui digital. Jadi nanti digitalisasi ini yang kita harapkan menjadi tulang punggung dari UMKM ini untuk mengembangkan usahanya. Melalui Urban DigiFest 2026, BI Sulut berharap digitalisasi dapat menjadi tulang punggung pengembangan UMKM sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Demikian Bobi Sambeka melaporkan. Dari RRI Manado kita ke RRI Gorontalo. UBM Gorontalo tahun ini berhasil menghadirkan program doktor pertama di perguruan tinggi swasta di wilayah LLDIKTI wilayah 16. Program studi S3 manajemen ini dinilai menjadi capaian penting dalam penguatan akses pendidikan tinggi jenjang doktoral di Gorontalo. Universitas Bina Mandiri UBM Gorontalo mencatat sejarah baru dengan menghadirkan program studi doktor S3 Manajemen sebagai program doktor pertama di perguruan tinggi swasta di wilayah LLDIKTI wilayah 16. Kehadiran program ini dinilai menjadi capaian penting dalam penguatan akses pendidikan tinggi jenjang doktoral di Gorontalo. Kepala LLDIKTI wilayah 16 Munawir Sajali Raja kepada RRI mengatakan pihaknya mengapresiasi capaian UBM Gorontalo yang dinilai menunjukkan transformasi kelembagaan dan tata kelola akademik yang semakin baik. Ia menjelaskan perkembangan UBM Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan transformasi yang cukup pesat. Menurut Munawir, capaian yang diraih beberapa tahun terakhir tersebut menjadi indikator bahwa UBM Gorontalo memiliki tata kelola akademik, rekam jejak kelembagaan, serta kualifikasi dosen yang mampu memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan doktor.
Kami sangat senang ya, karena ini merupakan capaian salah satu PTS di wilayah 16, khususnya di Gorontalo. Karena ini merupakan program doktor pertama di perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah 16. Jadi memang kita sangat mengapresiasi capaian UBM dalam beberapa tahun terakhir ini, kan memang luar biasa ya transformasinya ya. Mulai dari penggabungan di 2019, kemudian kehadiran prodi magister di 2023, dan kurang dari 3 tahun UBM bisa menghadirkan program doktor di prodi manajemen, yang ini merupakan indikasi bahwa UBM memiliki tata kelola akademik yang baik ya, rekam jejak yang baik, kemudian kualifikasi dan karir dosen yang baik, sehingga kementerian memberikan kepercayaan kepada UBM untuk menyelenggarakan program doktor untuk prodi manajemen, seperti itu Pak. Sementara itu, Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo Aziz Rahman mengatakan pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 telah melampaui kuota yang ditetapkan untuk angkatan pertama. Menurut Aziz, keterbatasan kuota tersebut justru menjadi momentum bagi UBM Gorontalo untuk melakukan seleksi secara ketat dan memastikan mahasiswa yang diterima memiliki kualitas akademik yang sesuai dengan standar program doktor. Jadi memang hari ini momentum kita untuk selain launching itu, memang persiapan dari keluar izin sampai launching kan ada jeda waktu. Maka di situ kita sosialisasi. Setelah sosialisasi ternyata animo masyarakat tinggi, terutama calon-calon maba dan bakal calon. Ya, bakal calon ini yang memang sementara sudah registrasi lewat sistem tetapi belum melakukan pembayaran. Tapi hari ini ternyata ada 12 orang yang sudah melakukan registrasi pembayaran. Ini yang kami akan seleksi, sehingga memang dari 12 maka kita akan lahirkan 10 yang memang menjadi mahasiswa angkatan pertama. Yang lainnya karena kuotanya kita terbatas cuma 10, maka yang lainnya akan kita geser untuk menunggu angkatan kedua. Ternyata minat masyarakat terhadap program S3 ini terus meningkat ya, dari bakal calon, punin calon, ternyata hari ini sudah sampai 12, melampaui kuota yang hanya 10. Ia menegaskan pihak yayasan tidak ingin jumlah mahasiswa yang diterima pada awal perkuliahan kemudian berkurang di tengah proses pendidikan, sehingga itu proses seleksi sejak awal menjadi bagian penting untuk memastikan mahasiswa mampu menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh gelar doktor. Rusdi Anita melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Tahuna. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe menggelar pemusnahan barang bukti tindak pidana umum dan pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Kamis 13 Agustus 2026. Laporan selanjutnya bersama Jumel Johannes. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe menggelar pemusnahan barang bukti tindak pidana umum dan pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di depan kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus pertanggungjawaban penegakan hukum kepada masyarakat secara transparan, profesional, akuntabel, serta sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Rahmat Saputra, dalam sambutannya menyampaikan, pemusnahan mencakup berbagai jenis barang bukti perkara pidana. Barang bukti tindak pidana umum meliputi senjata tajam, jenis parang, dan pisau, sedangkan perkara perlindungan anak berupa pakaian yang digunakan korban sebelumnya. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe akan melakukan pemusnahan terhadap barang bukti dari berbagai tindak pidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun jenis barang-barang bukti yang akan dimusnahkan meliputi barang bukti tindak pidana umum penganiayaan berupa senjata tajam jenis parang dan pisau, barang bukti tindak pidana perlindungan anak berupa pakaian, barang bukti hasil tindak pidana pelayaran dan perikanan berupa obat ayam dan dari berbagai merek dan kelengkapan kapal, barang bukti dalam tindak pidana umum yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Elektronik berupa flash disk dan handphone, barang bukti hasil tindak pidana umum yang berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan berupa jenis obat-obat kuat dan obat-obat yang mengandung trihexyphenidyl. Seluruh barang bukti ini berasal dari sejumlah perkara tindak pidana umum yang telah putus oleh Pengadilan Negeri Tahuna, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari bulan Januari hingga dengan bulan Juli tahun 2026.
Rahmat Saputra menegaskan, seluruh proses pemusnahan dilakukan memperhatikan keamanan, keselamatan, sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti demi menjaga ketertiban serta kepastian hukum masyarakat. Jumel Johannes melaporkan. Dari Tahuna kita menuju Talaut, pendengar. El Nino mempengaruhi stok air bersih berkurang di Talaut. Perusahaan daerah air minum PAM menyebut sejumlah sungai dan titik mata air mulai mengalami kekeringan. Laporan selengkapnya bersama Hendra Asa. El Nino dengan musim kemarau berkepanjangan berdampak pada sejumlah sungai dan beberapa dari sumber mata air di Pulau Karakelang, khususnya di Kecamatan Melengwane terjadi kekeringan. Berakibat kurangnya suplai air bersih ke masyarakat di daerah juga berkurang, khususnya di ibu kota Talaut, Melengwane. Keluhan warga pun disampaikan ke perusahaan daerah air minum PDAM, sebabnya kondisi kurangnya air tersebut mulai dialami sejak sebulan terakhir atau awal mulanya terjadi El Nino. Bobi Manugan, petugas PDAM Talaut, mengakui mata air di dua sungai yang berada di Melengwane dan menjadi sumber air PDAM untuk disalurkan ke warga sekarang ini mulai mengalami kekeringan dari dampak musim panas berkepanjangan. Jadi sebenarnya kuala sumber Badak dengan sumber Atuaren itu suplai air langsung ke Melengwane, tapi semua itu kering. Dua sumber itu kering. Sehingga selama ini sebelum torang dapat autotangki ini, itu torang suplai air dari Mala yang tadi 10 liter per detik itu karena sekarang seturun jadi 2 liter per detik, sehingga air sudah tidak bisa suplai ke Melengwane. Mobil truk pengangkut air dari PDAM pun mendapat bantuan dari pemerintah daerah selama musim El Nino untuk membantu suplai air ke warga pelanggan. Namun sayangnya, sejak mulai beroperasi, mobil bantuan tersebut mengalami kerusakan sehingga perlu untuk melakukan perbaikan dan suplai air ke warga pun harus mengalami keterlambatan. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita kembali ke Tahuna, pendengar. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tunggari menyampaikan masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan kampung, terutama pelayanan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan. Laporan selengkapnya bersama Jumel Johannes. Semangat membangun tata kelola pemerintahan kampung yang lebih baik di Kabupaten Kepulauan Sangihe harus terus ditumbuhkan bersama seluruh elemen masyarakat secara berkelanjutan. Hal itu dikatakan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tunggari saat membawakan sambutan pada acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat Kapitalaung se-Kabupaten Kepulauan Sangihe di Rumah Jabatan Bupati Kamis 13 Agustus 2026. Ia menyampaikan masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kampung, terutama pelayanan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, kampung memiliki sumber daya besar untuk berkembang, sehingga dengan dukungan anggaran tersedia, pemerintah kampung semestinya mampu bergerak lebih cepat. Namun demikian, pemerintah daerah harus jujur mengakui masih terdapat kelemahan dalam pelayanan, ketepatan sasaran program, serta partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan. Saya berharap saudara-saudara menjadi bagian dari upaya membenahi tata kelola pemerintahan kampung yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan. Sejak dana desa digulirkan, kampung sesungguhnya memiliki sumber daya dan kewenangan yang besar untuk berkembang. Dengan dukungan anggaran tersebut, seharusnya kampung mampu bergerak lebih cepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Michael Tunggari menegaskan dana desa merupakan amanah masyarakat yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas secara menyeluruh. Jumel Johannes melaporkan. Pendengar, sekian rangkuman lintas berita Magota sepekan. Saya Fani Johannes, sampai jumpa di berita Magota berikutnya. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna,
dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.